Perbedaan Kopassus dan Denjaka. Halo sob, jumpa lagi di channel Warna-Warni. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara antara lain meliputi kawasan pertahanan seperti kawasan basis militer, kawasan latihan militer, kawasan disposal amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, arsenal atau gudang amunisi, kawasan uji coba sistem pertahanan, kawasan pengembangan energi nuklir, kawasan pengembangan uji coba nuklir, dan kawasan perbatasan negara tersebut pulau-pulau terkecil terluar. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishamkam rata oleh TNI dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Berdasarkan pandangan bangsa Indonesia dan kenyataan sejarah tersebut, maka tujuan utama pertahanan dan keamanan negara adalah untuk menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Untuk itu, bangsa Indonesia mendirikan beberapa pasukan elit untuk bisa menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa Indonesia. Komando Pasukan Khusus. Komando Pasukan Khusus atau yang lebih disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan cepat, mengintai, dan anti-teror. Komando Pasukan Khusus atau lebih akrab disebut Kopassus lahir pada tanggal 16 April 1952. Kelahiran Kopassus dipicu munculnya gerakan separatis di awal Indonesia berdiri pada tahun 1950. Wilayah Maluku, Indonesia sedang bergejolak hebat. Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Republik Maluku Selatan atau RMS ingin memisahkan diri dari Indonesia. Meskipun operasi ini berhasil menumpas gerakan pemberontakan, tetapi banyak pasukan Indonesia yang menjadi korban. Setelah dikaji, musuh dengan kekuatan yang relatif lebih kecil sering menggagalkan serangan pasukan Indonesia yang kekuatannya lebih besar. Hal itulah yang nantinya menimbulkan beberapa kontra dalam pasukan tersebut. Untuk menghadapinya, inilah beberapa keunggulan Kopassus Indonesia. Kemampuan bela diri. Setiap pasukan elit di dunia punya bela diri. Jika peluru sudah habis, maka pertempuran akan dilanjutkan dengan pisau bahkan tangan kosong. Ada beberapa bela diri yang dikuasai anggota Kopassus. Yang pertama adalah Yongmodo yang menjadi bela diri wajib militer di Indonesia. Anggota Kopassus juga menguasai seni bela diri merpati putih. Dengan pernafasan dan tenaga dalam, mereka membuktikan mampu menembak dan berkelahi dengan mata tertutup. Penembak jitu. Keahlian menembak sasaran secara tepat menjadi syarat mutlak anggota pasukan elit seperti Kopassus. Sebab, berbeda dengan pasukan biasa, pasukan elit menjadi andalan untuk menjalankan tugas-tugas penting yang tentunya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Dalam pertempuran pasukan elit Asia Pasifik yang diselenggarakan pada Desember 2006, personel Kopassus meraih juara penembak jitu atau sniper. Pembebasan sandera. Kopassus telah menorehkan catatan tinta emas dalam mengembangkan misi, salah satunya operasi pembebasan sandera. Salah satunya di Banti, Papua akhir tahun 2017 yang lalu.
Denjaka. Detasemen Jala Mangkara adalah salah satu detasemen penanggulangan teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satu gabungan antara personel Kopaska dan Taifif Marinir TNI Angkatan Laut. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan dan harus menyelesaikan misi pendidikan yang disebut PTAL atau penanggulangan teror aspek laut. Lama pendidikan ini adalah 6 bulan. Denjaka dikhususkan untuk satuan anti teror walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja, terutama anti teror aspek laut. Denjaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir pada tanggal 13 November 1984. Detasemen Jala Mangkara selain sebagai komando pelaksana Korps Marinir yang berkedudukan langsung di bawah Dong Kormar, juga sebagai pelaksana utama Panglima TNI. Sebagai komando pelaksana Korps Marinir, Denjaka mempunyai tugas pokok dalam membina kekuatan dan kemampuan satuan detasemen Jala Mangkara. Sedangkan sebagai pelaksana utama Panglima TNI, dalam hal ini Kabais TNI selaku penyelenggara pembina kemampuan khusus meliputi operasi anti-teror, anti-sabotase, dan operasi beraspek laut maupun operasi-operasi khusus lainnya. Denjaka memiliki syarat yang harus mumpuni. Wajib ber-IQ tinggi. Selain mempunyai ketahanan fisik yang luar biasa, prajurit Denjaka harus benar-benar memiliki IQ tinggi. Bahkan disebut-sebut dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi di Kawah Chandra di Muka, Situbondo, cuma sedikit yang memenuhi syarat kualifikasi. Latihan keras dan mengancam nyawa. Saat berlatih di laut, calon prajurit Denjaka ini harus bisa mengatasi terpaan ombak yang biasanya menghanyutkan perahu para nelayan dalam kondisi kaki dan tangan terikat. Nah, itulah beberapa ulasan mengenai perbedaan antara Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dan Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka. So, buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat memberikan video unik dan menarik lainnya.